kepala pengadilan dan seluruh instrumen penegakan hukum dong akan melakukan penanganan kasus ini berdasarkan ketentuan dan hukum. Prinsipnya dong saya berpihak kepada Katong, tapi dong berpihak kepada penanganan hukum yang melihat aspek kerusakan. Katong saudara dua orang ini terhadap alat perusahaan yang di negeri Sabuai. Kembali 3 organisasi pemuda, yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Pemuda Muhammadiyah, dan PENA melakukan unjuk rasa yang kelima di depan Pengadilan Tinggi Negeri Dataran Huni Muabula, Seram bagian timur. Perjuangan kami hari ini adalah perjuangan suci yang untuk melindungi pahlawan hutan adat kami, saudara-saudara kepolisian. Tetapi apa? Kepala pengadilan sengaja untuk membentrokkan kami dengan kepolisian. Tetapi lagi-lagi saya mengingatkan kepada Kasat Versi bahwa niat kami ke sini bukan untuk bentrok dengan saudara-saudara kepolisian. Niat kami di sini adalah bebaskan 2 pahlawan hutan kami. Setuju? Menjelang sidang ke-8 dengan terdakwa Stefanus Ahwalan dan Caleb Yamarua yang dituduh melakukan pengrusakan alat berat milik CV Sumber Berkat Makmur, kembali puluhan pemuda dan masyarakat adat Sabuai mendatangi Pengadilan Tinggi Negeri Dataran Huni Muabula, Seram bagian timur. Sembolehlah, jangan jadikan kasus-kasus yang enteng saja ini dijadikan sebagai alat untuk kejar prestasi jabatan. Bapak Ibu, kasihan. Negara ini ada karena legitimasi paling fundamental adalah rakyat. Maka rakyat tidak boleh dijadikan sebagai sapi potong. Maka rakyat tidak boleh dijadikan sebagai kelinci cobaan. Tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Masih banyak kasus-kasus lainnya. Kasus-kasus yang mengisap hak rakyat itu yang mesti menjadi garda terdepan bagi beberapa lembaga yang terhormat ini, termasuk kepolisian, termasuk kejaksaan, dan termasuk pengadilan. Puluhan massa ini menuntut agar Pengadilan Tinggi segera mencabut tuntutan dan membebaskan 2 warga Sabuai yang disangkakan. Mereka menilai tindakan 2 warga yang menghalau alat berat yang dipakai untuk melakukan penebangan hutan itu merupakan bagian dari perjuangan penyelamatan terhadap masa depan masyarakat yang hidup di daerah tersebut. Namun di sisi lain, pimpinan perusahaan CV Sumber Berkat Makmur, Immanuel Kuadarusman alias Yongki, yang telah melakukan pengrusakan hutan dan menyebabkan banjir di 4 desa di Kecamatan Siwalalat, Seram bagian timur itu hanya dituntut 2 tahun kurungan penjara. Kita sama-sama ketahui, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa pemerintah bersama-sama dengan kaum kapitalis yang kemudian bersekongkol, dan mereka sama-sama berada dalam lingkaran oligarki kekuasaan itu sendiri. Sebagaimana yang terlihat sekarang, bahwa akhir-akhir ini kita dipertunjukkan bahwa hukum itu tidak lebih dari... Massa juga meminta agar penegakan hukum haruslah melihat pada aspek fundamental. Hukum haruslah berpihak kepada rakyat, bukan kepada korporasi. 2 warga Sabuai yakni Stefanus Ahwalam dan Caleb Yamarua yang ditahan bukanlah masalah rumit yang harus ditakuti oleh pihak penegakan hukum. Bahkan mereka dibebaskan pun tidak akan merusak citra baik pengadilan, kata salah seorang orator saat unjuk rasa berlangsung. Saudara, 2 orang ini dibebaskan. Bebaskan ketemu 2 orang ini juga tidak menjatuhkan marwah lembaga pengadilan ini. Bebaskan ketemu 2 orang ini tidak menjatuhkan derajat para hakim. Bapak-bapak hakim yang terhormat, Anda itu secara filosofi adalah wakil Tuhan di bumi. Maka putuslah perkara dengan seadil-adilnya. Jangan karena ada maksud lain. Jangan karena ada tawaran-tawaran lain.
Jangan karena ada rasa sakit hati pihak lain kepada adik kita berdua ini. Tidak boleh. Jujurlah dalam memutuskan perkara. Insya Allah bapak-bapak yang mendapat jabatan yang terhormat itu sehat. Terdakwa pelaku ilegal logging di Desa Sabuai, Kabupaten Seram bagian Timur, Immanuel Kuadarusman alias Yongki, yang divonis 2 tahun penjara oleh Hakim Ketua Awal Darmawan Ahmad dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Huni Muabula, Seram bagian Timur. Dalam amar putusannya, Hakim Awal Darmawan Ahmad menilai terdakwa Yongki terbukti melanggar dakwaan pasal 12 huruf K Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum masalah pidana serta perundang-undangan lainnya yang disangkakan. Olehnya masa aksi meminta keadilan hukum terhadap 2 warga mereka yang ditahan. Mereka mempertanyakan pasal apa yang pantas bagi masyarakat yang berjuang menyelamatkan hutan adat yang mereka lindungi selama puluhan tahun. Di mana arah penegakan hukum dan di mana rasa keadilan hukum di hadapan rakyat. Aksi yang berlangsung sejak pukul 10 waktu Indonesia Timur sampai pukul 16 itu berlangsung cukup sakral karena diwarnai dengan tarian adat Cakalele atau tarian perang. Ini memberikan pesan bahwa demonstrasi yang dilakukan ini merupakan bagian dari perlawanan terhadap kezaliman para penguasa. Melakukan aksi demonstrasi yang kedua kali dengan tuntutan cuma satu, membebaskan atau berjuang tanah adat Sabuai, 2 orang berjuang tanah adat Sabuai dari tuntutan, dari dakwaan maupun putusan secara hukum. Yang katong inginkan dari proses penanganan kasus Sabuai ini, yang pertama, katong pun saudara 2 orang ini harus dibebaskan tanpa ada proses hukum yang berkelanjutan. Yang kedua, dari awal katong pun aksi sampai aksi kelima ini, itu aksi pertama, aksi kedua saja yang mendapat tanggapan dari kepala pengadilan. Dan pada prinsipnya, kepala pengadilan dan seluruh instrumen penegakan hukum dong akan melakukan penanganan kasus ini berdasarkan ketentuan dan hukum. Prinsipnya, dong saya berpihak kepada katong, tapi dong berpihak kepada penanganan hukum yang melihat kasus perusahaan. Katong saudara 2 orang ini terhadap alat. Demikian dari Bulah, Seram bagian Timur Maluku, Al-Fatinet melaporkan.